Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang pelajaran ataupun bab yang ketujuh, yaitu dhahaba ilal iyadah. Ya, dhahaba ilal iyadah. Bisa tuliskan di sini tentang dhahaba ilal iyadah. Ilal iyadah. Ya, artinya apa tadi? Yaitu pergi ke klinik. Nah, baik teman-teman, tadi sudah kita pelajari sama-sama tentang tarkib ataupun pola kalimat, ya, yang mana pola kalimat tadi poinnya ada 4. Yang pertama adalah tentang yaitu ghaib atau ghaibah, orang yang ketiga dalam berbicara. Yang kedua adalah mukhatab atau mukhatabah, yaitu orang kedua. Yang ketiga adalah mutakallim atau mutakallimah, yaitu orang pertama. Sedangkan yang keempat adalah huruf mim, ya, yang ditulis ataupun sebelum fi'il madhi atau kata kerja lampau, yang mana artinya adalah menjadi tidak, ya, bukan kata tanya kalimat soal, tapi artinya adalah tidak. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke halaman awal, yaitu coba perhatikan halaman 63. Ya, teman-teman lihat di halaman 63, di situ ada hiwarun. Ya, hiwar artinya percakapan. Ya, kita kali ini akan bercakap-cakap seputar klinik, seputar al-iyadah, ya, seputar klinik. Coba teman-teman perhatikan. Ya, kita mulai halaman 63. Ya, di situ ada dialog ataupun percakapan antara Umar dan Isa. Antara Umar dan Isa. Umar, ya Isa, wahai Isa, hal anta nadharta Musa amsi? Hal anta, hal itu apakah, anta kamu, ya, nadharta apakah kamu melihat, ya, apakah kamu melihat Musa amsi, apakah kamu melihat Musa kemarin? Ya. Satu lagi, ya Isa, wahai Isa, hal anta nadharta Musa amsi, apakah kamu melihat Musa kemarin? Nah, di sini sebelum kita lanjut, nadharta itu dari kata nadhara, ya. Nadhara, ya, artinya lihat, ya. Artinya lihat. Nah, kenapa dia menjadi nadharta? Ya, di sini dia tersimpan apa? Isim dhamir anta. Ya. Anta, ya. Jadi dia tersimpan isim dhamir anta. Nadharta menjadi dia nadharta, ya. Hal anta nadharta, apakah kamu melihat? Ya. Nadhara, nadharat, nadharata, dan seterusnya. Jadi sini kita mendapati anta nadharta. Jadi anta nadharta. Ya Isa, hal anta nadharta Musa amsi, wahai Isa, apakah kamu anta nadharta, ya, melihat Musa amsi, Musa kemarin? Kemudian Isa menjawab, la ma nadhartu, tidak, ma nadhartu, saya tidak melihatnya. Kembali lagi ke huruf mim yang sudah kita pelajari tadi di bagian yang pertama at-tarkib, yaitu ma di sini artinya tidak, ya. La ma nadhartuhu, saya tidak melihatnya. Hu ini kembali kepada Musa, ya. Jadi saya tidak melihatnya. Musa ma dhahaba ilal madrasati, ya. Musa ma dhahaba, Musa tidak pergi ilal madrasati, ke sekolah, ya. Hadza as-sabah, hadza as-sabah artinya pagi ini. Jadi artinya Musa ma dhahaba ilal madrasah hadza as-sabah, Musa tidak pergi ke sekolah pagi ini, ya. Sa'altu, saya
bertanya, dari kata sa'ala. Sa'ala itu tanya ya, tanya. Sa'altu artinya saya bertanya ila ummihi. Ila artinya ke ummihi, ke ibunya, an halihi, tentang keadaannya. Ya. Jadi Musa la ma nadhartuhu, tidak, saya tidak melihatnya. Musa ma dhahaba ilal madrasati, Musa tidak pergi ke sekolah hadas sabah, pagi ini. Sa'altu ila ummihi, saya bertanya kepada ibunya, an halihi, tentang keadaannya. Huwa maridun, ya, dia sakit, ya. Maridun artinya sakit. Jismuhu harrun, jismun itu artinya badan, kalau jismuhu yaitu badannya, harun. Harun artinya panas. Oh, ternyata si Musa ini tidak pergi ke sekolah karena sakit. Sakit apa? Jismuhu harun, ya, badannya panas, ya. Kemudian lanjut lagi, Umar, ya. Umar bertanya, hal Musa dhahaba ilal iyada, apakah Musa, hal Musa dhahaba, pergi, ilal iyada, pergi ke ini apa namanya, klinik, ya. Apakah Musa pergi ke klinik? Hal Musa dhahaba ilal iyada? Na'am, ya, Musa dhahaba ilal iyada, Musa pergi ke klinik. Wasa'ala ila tabibi, wasa'ala, dan wa itu artinya dan, sa'ala bertanya, ila tabibi, ke dokter, ya. Jadi Musa pergi ke klinik dan bertanya ke dokter, ya. Thumma, kemudian, ya, dhahaba ila saydaliyah, ya. Jadi thumma, kemudian, dhahaba ila saydaliyah, kemudian pergi ke saydaliyah, artinya ke apotik, ya. Jadi apotik, tempat jual obat. Thumma dhahaba ila saydaliyah, kemudian pergi ke apotik. Thumma akhadha dawa, thumma kemudian akhadha artinya mengambil, ad-dawa yaitu obat. Jadi dia pergi ke apotik, kemudian dia mengambil obat, ya. Umar bertanya lagi, hal Musa syaribat dawa, apakah Musa, syariba atau minum, ya. Apakah Musa minum ad-dawa, minum obat, ya. Isa menjawab, na'am, ya, Musa syaribat dawa, Musa minum obat. Nah, jadi na'am, Musa syaribat dawa. Wat tabibu, dan dokter, ya, amarohu artinya memerintah, menyuruhnya, ya, amarohu lil istiraha. Jadi wat tabibu, dan dokter, amarohu menyuruhnya, lil istiraha, untuk istirahat. Karena si Musa sakit, maka disuruh oleh dokter itu untuk istirahat. Hal akalta ruzza hadas sabah, apakah akalta? Oh, akalta itu berarti sama seperti ini, menyimpan dari kata akala. Akala itu makan, tapi kalau akalta, kamu makan, ya. Jadi dia tersimpan isim domir anta akalta, ya. Kalau kita mau sempurna seperti itu, hal akalta, ya, apakah kamu makan ar-ruzza? Ruzza itu nasi, ya. Hal akalta ruzza, apakah kamu makan nasi hadas sabah, pada pagi hari ini? Kemudian Isa menjawab, na'am, ya, akaltu. Akaltu di sini pertama tadi akalta karena kamu akalta, sedangkan kemudian dia menjawab akaltu, itu tersembunyi isim domir ana. Jadi na'am akaltu, ya, saya, ya, makan nasi, ya. Akaltu ruzza, saya makan washaribtu al-halib, ya, dan saya syaribtu itu artinya dan saya minum, ya. Al-halib artinya susu, ya. Jadi na'am akaltu ruzza washaribtu al-halib, ya, saya makan nasi
dan saya minum susu. Jayyidun, kata Umar, jayyidun, bagus itu, ya. Dzalika hasuna lil jismi, itu atau yang demikian itu bagus buat tubuh. Masya Allah. Jadi makannya nasi kemudian dia minum susu itu sehat, ya. Kata Umar, dzalika hasanul lil jism, itu baik untuk tubuh. Oke. Baik teman-teman. Kemudian selanjutnya, ya, lihat di halaman 64, ya, al-qiraah. Lihat di bacaannya, ya. Ustaz lanjut lagi, kita terjemahkan lagi. Hadza yaumul itsnain, sekarang hari Senin, ya. Ma dakhaltul madrasah, ya. Kembali lagi, ma dakhaltul madrasah, saya tidak masuk sekolah. Ma dakhaltul madrasah. Ana maridun, saya sakit. Ya, ini Ustaz sakit nih. Batuk. Jismi harrun, badan saya panas, ya. Badan saya panas. Sya'artu alaman fil batni. Jadi saya merasakan sakit, ya, pada fi batni, pada perut saya, ya. Sya'artu, saya merasakan sakit pada perut. Zahabatu ilal iyadah, ya. Saya pergi ila ke al-iyadah, tidak apa? Al-iyadah artinya klinik. Ya, jadi zahabatu ilal iyadah, saya pergi ke klinik. Ma'a itu artinya bersama, ya. Ma'a bersama, ma'ummi bersama ibuku, bil hafilah dengan menggunakan bus atau bis, ya. Naik kendaraan umum. Al-hafilah artinya bis, ya, bil hafilah. Jadi dhahabtu ilal iyad, saya pergi ke klinik, ma'a ummi bersama ibuku, bil hafilah dengan menggunakan bus, ya. At-tabibu, ya, at-tabibu. Jadi dokter, ya, memeriksaku, ya. Kemudian fahassani, ya, memeriksaku, wasa'altu, ya, wasa'altu, dan bertanya kepadaku, ya, dan bertanya kepadaku, sa'ala wasa'altu ilaihi an halihi, ya. Wasa'altu, dan bertanya kepadaku, ilaihi an hali, olehnya, ilaihi itu olehnya, an hali tentang keadaanku. Jadi at-tabib fahassani, kemudian dokter ini memeriksa, wasa'altu, dan bertanya kepada saya, ilaihi, olehnya, ya, oleh siapa tadi? Oleh dokter, ya, an hali, tentang keadaan saya, ya. Wat tabibu, dan dokter, akhbaroni, akhbar, kalau bahasa kita khobar artinya memberikan kabar, ya. Wat tabibu akhbaroni, memberikan kabar kepada saya, ya, atau berkata kepada saya, an, tentang sababal marid, sabab atau sebab sakit, sababal marid, sebab sakitnya saya, ya. Huwal bardu, ya, yaitu karena dingin. Al bardu artinya dingin, ya. Jadi Ustaz ulangi lagi, wat tabibu akhbaruni, dan dokter memberikan kabar kepada saya, an sababal marid, tentang sebab sakitku, huwal bardu, itu adalah karena kedinginan. Masuk angin kayaknya, ya, masuk angin. Jadi sakit perut, masuk angin. Ustaz lanjut, at-tabibu a'tani, ya. Dokter memberikan kepadaku wasfatan, resep, wa amaroni, dan memerintah atau menyuruhku, lil istirahat, untuk istirahat. Nah, jadi kemudian dokter ini memberikan a'tani wasfan, memberikan kepada saya itu resep obat maksudnya. Wa amaroni, dan menyuruhku, lil istirahat, untuk istirahat karena sakit. Ustaz lanjut, kemudian di bawahnya, dhahabtu ila saydaliyah, saya pergi ke apotik. Jadi setelah konsultasi ke dokter, kemudian dhahabtu ila saydaliyah, saya pergi ke apotik. Wa akhadtu ad-dawa, dan saya mengambil obat. Nah, maksudnya di sini membeli, bukan mengambil, ya.
tapi membeli kemudian mengambil obat. Lanjut, raja'tu ilal bait, ya, saya kembali, ya, raja'tu dari kata raja'a, raja'a artinya kembali. Raja'tu, saya kembali ilal baiti, ke rumahku, wasyaribtu dawa, ya, dan minum. Syaribu itu artinya syariba itu artinya minum, wasyaribtu dan saya minum ad-dawa dan saya minum obat. Berarti raja'tu ilal bait, saya kembali ke rumah, wasyaribtu dawa dan minum obat. Wa ba'da yaumin, kemudian setelah hari itu, ya, atau hari kemudian, hari berikutnya, sya'artu bisihhatin, saya merasakan sehat. Alhamdulillah, saya merasakan sehat. Al-mardu dhahaba anni, al-mardu, jadi penyakit, dhahaba anni, telah pergi, enyah dari saya, kabur dia, ya. Enyah dari saya. Dhahaba anni, telah pergi dari saya. Wa dhahabtu ilal madrasati, dan dhahabtu, saya pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Kamal adati, kama itu seperti, kama seperti, al-ada seperti, al-ada artinya biasanya, ya, seperti biasa. Berarti ketika wa dhahabtu, kan saya sudah sembuh, ya, wa dhahabtu ilal madrasati, dan saya pergi ke sekolah, kamal ada, seperti biasa. Alhamdulillahilladzi syafani, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi syafani, yang telah menyembuhkanku. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita pada bab kali ini, yaitu tentang dhahaba ilal iyadah, ya. Kemudian teman-teman nanti pelajari di mufradatnya, kosakatanya, dan hari ini sudah kita bahas mulai dari tadi tarkib atau pola kalimat, kemudian dilanjutkan dengan di halaman pertama yaitu hiwar, percakapan, kemudian dilanjutkan lagi al-qiraah, yaitu bacaan. Yang mana ini semua akan memperkaya kosakata kita, sehingga kita bisa memahami, ya, paling tidak memahami ataupun kita belajar untuk sedikit demi sedikit menggunakan bahasa Arab. Baik teman-teman, karena apa? Ketika kita belajar bahasa Arab, kata Rasulullah SAW, pelajarilah olehmu bahasa Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, kata Rasulullah, pelajarilah adalah bahwa aku ini orang Arab. Jadi belajarilah bahasa Arab karena aku orang Arab. Yang kedua, kata Rasulullah, pelajarilah bahasa Arab karena Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah pelajarilah bahasa Arab karena apa? Bahasa Arab itu adalah perkataan ataupun ucapan ahli surga. Maka Masya Allah, kalau kita belajar bahasa Arab, berarti kita juga cinta kepada Rasulullah. Kita belajar cinta dengan bahasa Arab, berarti kita akan cinta kepada Al-Quran. Ketika kita cinta dengan bahasa Arab, kita juga rindu akan surga, janji yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sekian dari Ustaz. Akhiru kalam, ya. Ila liqa fi usbu'in qadim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.